Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak ibu, untuk materi pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Adapun indikator dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan komponen darah, plasma, dan sel-sel darah. Kemudian menjelaskan fungsi darah, menggambarkan macam-macam sel darah, menentukan golongan darah anggota kelompok, kemudian menjelaskan prinsip dasar penggolongan darah, kemudian menjelaskan dasar-dasar transfusi darah, kemudian menjelaskan berbagai alat-alat yang berkaitan dengan peredaran darah. Kemudian menjelaskan mekanisme peredaran darah, ada pulmonari dan sistemik, kemudian mengenal berbagai kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah, dan terakhir menjelaskan bagaimana upaya menghindari atau rehabilitas kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah ini akan melibatkan ada komponen darah, kemudian ada alat peredaran darah, kemudian terakhir adalah kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Di dalam darah itu ada 3 fungsi utama darah. Yang pertama adalah darah berfungsi sebagai proses transportasi zat-zat makanan, transportasi oksigen dan CO2, transportasi hormon dan enzim. Kemudian sebagai pertahanan terhadap serangan penyakit. Kemudian darah berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Dalam sistem transport pada manusia itu ada 2. Yang pertama ada sistem peredaran darah dan ada sistem limfa atau yang disebut dengan getah bening. Berikut adalah struktur dari gambar darah. Di sini bisa terlihat ada sel darah putih, kemudian ada keping-keping darah, kemudian yang bulat ini disebut dengan sel darah merah. Kemudian di sini ada antigen, plasma darah, ada zat makanan, ada oksigen yang dibawa, cairan dari darah, kemudian membawa sisa-sisa metabolisme dan ada karbon dioksida. Komponen-komponen penyusun dari darah di sini terdiri dari, jadi darah itu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping yang berwarna kuning ini, itu adalah plasma darah yang jumlahnya 55% dari komponen darah. Kemudian yang berikutnya adalah sel darah. Nah, sel darah di sini terlihat ada sel darah yang warna biru, kemudian tambah warna merah. Itu adalah sel-sel darah. Kemudian plasma darah di sini merupakan bagian cairan yang terdiri. Jadi yang berwarna kuning ini merupakan plasma darah yang jumlahnya mewakili 55% dari komponen darah. Nah, isinya adalah berisikan air, kemudian berisikan protein plasma, kemudian senyawa-senyawa organik. Kemudian sedangkan sel-sel darah itu kita lihat pada gambar itu terdiri dari sel darah putih, kemudian ada sel darah merah, kemudian ada keping-keping darah. Adapun protein yang menyusun plasma darah ada namanya albumin. Nah, di sini fungsinya adalah menjaga tekanan osmosis dalam darah. Kemudian globulin. Nah, di sini fungsinya adalah untuk pembuatan antibodi. Kemudian ada namanya fibrinogen. Nah, ini berfungsi nanti dalam proses pembekuan darah. Kemudian bahan organik yang menyusun plasma darah diantaranya terdiri dari senyawa glukosa, ada asam amino, kemudian ada lemak, ada vitamin, kemudian ada hormon, garam mineral yang terdiri dari natrium, klorida,
fosfor, dan bikarbonat. Adapun plasma darah tanpa fibrinogen atau yang disebut dengan serum. Nah, fibrinogen atau plasma darah tanpa fibrinogen atau serum ini merupakan cairan warna kuning jernih yang di sini mengandung antibodi. Ada 4 macam antibodi. Yang pertama adalah presipitin, yang di sini untuk mengendapkan antigen. Kemudian ada namanya agglutinin, yang fungsinya adalah untuk menggumpalkan antigen. Kemudian ada lisin yang fungsinya untuk menguraikan antigen. Kemudian ada antitoksin yang fungsinya untuk menawar racun. Nah, berikut adalah gambar struktur dari sel-sel darah. Yang pertama adalah eritrosit atau yang disebut dengan sel darah merah. Kita lihat dari strukturnya. Strukturnya berbentuk bulat. Kemudian bagian tengahnya ada lekukan, baik bagian atas atau bagian bawahnya, sehingga disebut dengan bikonkav. Kemudian sel darah merah ini tidak memiliki inti. Nah, kenapa sel darah merah berwarna merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Ya, hemoglobin ini nantinya akan berfungsi untuk pengikatan oksigen dalam darah. Diameter dari sel darah merah ini adalah 7,5 atau tebalnya adalah 2,0. Nah, fungsi dari sel darah merah adalah untuk membawa atau transfer oksigen dan CO2. Nah, jumlahnya pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau pada perempuan berkisar 3,9 sampai 5,5 per liternya. Kemudian pada laki-laki 4,1 sampai 6 per liternya. Kemudian struktur yang kedua adalah leukosit. Leukosit atau disebut dengan sel darah putih. Nah, adapun fungsi dari sel darah putih adalah yang pertama adalah untuk berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, dalam proses menjalankan tugasnya dalam mempertahankan tubuh, leukosit itu kadang keluar dari pembuluh darah. Fungsinya adalah untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh, atau yang disebut dengan diapedesis. Fungsi yang berikutnya adalah leukosit juga berperan untuk membersihkan sel-sel yang telah mati atau luruhan dari jaringan tubuh. Kemudian jumlah leukosit pada orang dewasa berkisar 4.000 sampai 13.000 per ml/kubik darah. Leukosit dibagi menjadi dua. Ada leukosit yang memiliki granulosit, ada leukosit yang tidak memiliki granulosit atau yang disebut dengan agranulosit. Nah, kelompok dari leukosit granulosit ini ada 3. Yang pertama adalah neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian yang ketiga ada basofil. Ini bisa dilihat pada gambar yang di samping ya. Kemudian leukosit agranulosit. Di sini ada 2. Yang pertama ada limfosit dan ada monosit. Nah, ini adalah perbedaan antara leukosit agranulosit. Kalau leukosit agranulosit, di sini contohnya ada limfosit. Di sini ciri-cirinya adalah berinti bulat. Ya, ukurannya 5-17, kemudian responsibel terhadap imunitas secara spesifik. Kemudian jumlahnya 20-45% dari jumlah sel darah putih. Kemudian monosit. Nah, intinya berbentuk seperti ginjal atau kacang. Ukurannya sampai 10-24, kemudian dapat bersifat sebagai makrofag memakan. Jumlahnya berkisar 4-8% dari jumlah sel darah putih. Berikut perbedaan leukosit granulosit. Di sini ada neutrofil, berinti 2-5 lobus, kemudian granul netral, kemudian fagosit bakteri. Kemudian ukurannya 10-14 meter, kemudian jumlahnya 60-70%. Kemudian eosinofil, berinti, kemudian ada 2 lobus, kemudian granulnya merah, kemudian fagosit bakteri, protozoa, dan cacing. Ukurannya 10-14 sama dengan neutrofil, kemudian jumlahnya 2-4% dari jumlah sel darah putih.
Kemudian basofil, berinti dan berlobus, kemudian granul biru, kemudian menghasilkan histamin dan heparin. Nah, ukurannya 10-12 mm, kemudian jumlahnya sedikit, jumlahnya lebih kurang di bawah 1%. Kemudian sel darah merah yang terakhir, kemudian komponen dari sel-sel darah yang ketiga adalah trombosit. Nah, bagian darah ini berukuran paling kecil, bentuknya bulat atau oval. Jumlahnya adalah 2.000 sampai 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, dibentuk pada sumsum tulang belakang, khususnya yang disebut dengan megakariosit. Nah, umumnya berumur 5 sampai 9 hari. Nah, berperan dalam proses pembengkuan darah. Nah, sekarang kita lanjut bagaimanakah proses pembekuan darah pada manusia? Diawali dengan jaringan rusak atau terjadinya luka. Kemudian setelah terjadinya luka, maka akan mengeluarkan enzim yang bernama tromboplastin. Nah, kemudian tromboplastin akan merubah protrombin, kemudian dengan bantuan ion Ca, kemudian vitamin K, sehingga protrombin dirubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan berubah menjadi fibrinogen. Nah, fibrinogen ini akan membentuk benang-benang fibrin. Nah, barulah proses terjadi pembekuan darah. Oke. Berikut kita lanjut mengenai golongan darah. Golongan darah pada manusia ada sistem ABO. Menurut Carl Landsteiner pada tahun 1930, darah manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutininnya. Nah, kalau agglutinogen itu pada sel darah putih, sel darah merah, kemudian disebut dengan antigen, kemudian sifatnya dapat digumpalkan. Sedangkan agglutinin itu terdapat pada plasma darah atau yang disebut dengan antibodi, sifatnya adalah menggumpalkan. Di sini adalah antigen. Oke. Nah, berikut diperhatikan pada tabel ini golongan darah. Golongan darah O, agglutinogen, tidak memiliki agglutinogen. Namun dia memiliki agglutinin. Ya, agglutininnya ada 2, ada alfa dan beta. Kemudian orang yang bergolongan darah A, dia memiliki agglutinogen A, sedangkan agglutinin yang dimiliki adalah beta. Kemudian orang yang bergolongan darah B, dia memiliki agglutinogennya B, sedangkan agglutininnya adalah alfa. Sedangkan orang yang bergolongan darah AB, dia memiliki 2 agglutinogen A dan B, namun dia tidak memiliki agglutinin alfa dan beta. Sehingga orang yang bergolongan darah pada sistem ABO, bagi orang yang bergolongan darah A, maka dia dapat menerima atau dapat sebagai penerima darah dari orang yang bergolongan darah A dan O saja. Dan orang yang bergolongan darah A, dia dapat memberikan darahnya kepada orang yang bergolongan darah A dan golongan darah AB. Kemudian orang yang bergolongan darah B, karena dia memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa, maka orang yang bergolongan darah B ini dia hanya dapat menerima golongan darah dari orang golongan darah B dan O, sedangkan dia memberikan darah pada golongan darah B dan AB. Untuk orang yang bergolongan darah AB, karena dia hanya memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin, maka orang yang bergolongan darah AB hanya sebagai penerima saja. Nah, orang yang bergolongan darah AB ini dapat menerima semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian orang yang bergolongan darah O. Orang bergolongan darah O tadi kita pelajari bahwa dia tidak memiliki agglutinogen. Namun dia memiliki agglutinin alfa dan beta. Sehingga orang yang bergolongan darah O itu dapat memberi atau sebagai pendonor universal kepada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O.
Kemudian ada golongan darah RH atau resus. Menurut Claude Landsteiner dan Weiner pada tahun 1940, penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen atau antigen, kemudian RHD pada permukaan sel darah merah. Jenis golongan darah pada RH ada RH positif dan RH negatif. Kalau orang yang memiliki golongan darah RH positif, maka dia memiliki RHD atau agglutinogennya atau antigennya. Sedangkan orang yang RH negatif tidak memiliki agglutinogen RHD. Berikut penjelasan mengenai transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemberian darah dari seorang donor kepada seorang penerima atau yang disebut dengan resipien. Golongan darah AB merupakan resipien universal, sedangkan golongan darah O merupakan donor universal. Kemudian transfusi darah yang terbaik adalah transfusi dari golongan darah yang sejenis. Itu akan lebih baik. Berikut adalah skema ya transfusi darah. Kita perhatikan, orang yang bergolongan darah O itu dapat memberikan darah karena dia disebut dengan donor universal. Jadi dia bisa memberikan golongan darah kepada orang bergolongan darah A, AB, dan B. Sedangkan orang bergolongan darah AB disebut dengan resipien universal. Kenapa? Dia bisa menerima semua golongan darah. Golongan darah A, 0, dan B. Berikut adalah skema proses transfusi darah. Berikut kita lanjut mengenai organ peredaran darah. Secara singkat, mungkin ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, di mana organ peredaran darah nanti akan kita bahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Kemudian anak ibu bisa membaca mengenai bagian-bagian dari jantung, kemudian bagian-bagian dari pembuluh darah, jenis-jenis pembuluh darah, bagaimana struktur dari jantung, kemudian bagaimana anatomi dari jantung, kemudian fungsi-fungsi dari bagian-bagian dari jantung, kemudian ada pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler untuk pertemuan berikutnya. Baiklah anak ibu, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Anak ibu bisa mendalami dari video yang ibu berikan dan materi yang ibu ajarkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada kita akan masuk kepada organ-organ sistem peredaran darah. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.